Tadi sampai mana tadi? Yang kedua lisanah. Asan yang sana. Enggak ada tidak. Maka Istasna min hadza syarti mana keluar. istisna Ana idza amma walil amri tinggal jelas nak. PG penjelasan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kita lanjutkan bacaan kita yang terhenti tadi. Kita rehat terkait dengan poin yang ke-11 tadi, paragraf yang terakhir ya. Intinya pada poin yang ke-11 ini adalah sebaiknya antara si makmum dengan si imam itu sepakat dalam permasalahan furu'. Tetapi ini terkesan nanti seolah-olah kalau beda mazhab tidak sah bermakmum berimam ke yang berbeda mazhab. Tapi mungkin di dalam, kalau tidak salah, di dalam mazhab Syafi'i pun ada juga qaul yang mengatakan mungkin yang ketika kita berimam walaupun berbeda mazhabnya dengan imam, tapi sah berjamaah dengan patokan keabsahan si imam. Nah, itu. Jadi sudah sah menurut imam, maka ketika kita mengikutinya, maka keabsahan sholat kita itu mengikut kepada keabsahan sholat si imam itu. Mungkin ada juga pendapat di dalam mazhab Syafi'i sendiri, mungkin yang seperti yang di buku kita tadi, kalau selama yang imam yang berbeda mazhab itu melakukan semua yang rukun dan syarat sah sholat yang wajib dalam mazhab Syafi'i dan tidak meninggalkannya, maka sah mengikutinya. Nah itu. Mungkin nanti juga pernah kita mendengar, mungkin ada yang lebih keras, lebih tasyadud lagi, mungkin yang pengikut mazhabnya. Kalau memang berbeda, bisa mungkin ada yang mutlak yang tidak mengatakan sahnya, wallahu a'lam. Tapi sejauh ini yang kita lihat contohnya seperti di Al-Azhar, itu kadang yang menjadi imamnya itu kan sholatnya pun berbeda-beda mazhab antara para ulamanya. Dan para masyayikh itu di Al-Azhar itu sholat dalam waktu bersamaan, sementara mereka ada yang pengajar mazhab Hanafi, ada yang pengajar mazhab Syafi'i, ada pengajar mazhab Hambali, Maliki, lengkap situ. Memang berjamaah semuanya. Nah, jadi mungkin yang lebih kita kedepankan adalah ketika kita berjamaah itu yang penting imam sudah memenuhi rukun dan syarat yang diyakini sah oleh si imam. Nah, maka kita ketika itu mengikuti keabsahan sholatnya imam itu. Jadi ini terkait juga dengan perkataan tadi dalam kitab kita, selama kalau di sini kan dikatakan selama si imam ini menunaikan yang wajib dan rukunnya. Nah, kalau kita tidak tahu, katanya kan tidak masalah juga. Nah, jadi lebih baik kita mengikuti pendapat yang mengatakan ya, yang kita mengikuti sudah sah menurut si imam. Nah, sangat keyakinan dan mazhabnya, kita mengikut ketika itu insya Allah sah sesuai dengan atas keyakinan dari si imam itu. Nah, di perbedaan qaul, maka di sini kan dikatakan al-ashah itu. Seperti yang kita katakan tadi, al-ashah itu berarti kan ada qaul yang lain. Nah, itu bukan satu-satunya pendapat dalam mazhab internal mazhab Syafi'i. Berarti ada pendapat yang lain. Di antara pendapat yang lainnya itu adalah boleh mengikuti atau berimam kepada imam yang mungkin berbeda mazhabnya dengan berpatokan keabsahan sah salat berdasarkan yang diyakini oleh si imam. Nah, itu insyaallah. Baik. As-sani asyar yang ke-12. Ayyakuna 'aliman bima nawa. Falau iqtada bi rajulin fabana anna imamahu kana yashukku
hal nawa zahran aw asran aw lam yatayaqqan qabla an yahdutha syai'an min al-arkani ala syak wa qila tul al-fasli wajaba al-qada lianna salat al-imam batilah fal iqtida'u bihi batil. Di sini disyaratkan yang ke-12 adalah harus mengetahui dengan apa yang diniatkan. Maka jika seseorang berimam kepada seseorang dan kemudian jelas bahwasannya si imam itu ragu. Jadi ketika nyembah imam ke seseorang, kemudian imam ternyata setelah sholat ragu. Sholat zuhur atau sholat asar awak tadi kan? Hal nawa zahran atau asran atau lam yatayaqqan, belum sempat meyakini dan menentukan qabla ay yuhditha syai'an, ya, sebelum dia melakukan salah satu dari rukun-rukun ala syak, artinya ragu dalam sebelum memulainya itu. Wa qila tulal fas, atau selamanya solat itu. Itu benar, tulal fas itu kan. Dia akhirnya kalau seandainya lah selesai solat, kata imam tadi solat zuhur, solat asar kan. Nah, kan berarti si imam ketika ke solat itu ndak aliman bima nawah, ndak meyakini, ndak mengetahui dengan niatnya sebenarnya. Mungkin kok saking lengah atau kelelahan misalkan, atau kesibukan. Ayo imam solat lain kan, atau banyak pikiran. Allahu Akbar, ini dia lah biasa imam kan langsung Allahu Akbar. Lah saya solat kan baru terkena kan. Itu. Maka wajibal qada, wajib di qada salatnya. Kenapa? Li anna salatal imam batilah. Karena salat imam ketika itu batil, wal fal iqtida'u bihi batil. As-salis, ya, karena itu. Rukunnya. Nambah saya. Ya. Mode kepatang yang wak pelajari, khususnya dalam niat itu ada beberapa perkara yang harus ketahui kan. Yang pertama harus al-qasdu, yaitu berniat ke sembahyang, satu. Yang kedua ta'yin, yang ta'yin kepatang harus jelas sembahyangnya. Di situ lebih ditekannya ayyakuna aliman bima nawahu. Yang kepatang lawak jelas kan, ternyata setelah itu ada penjelasan lebih detailnya. Jadi artinya niat itu perkara yang sangat penting. Makanya di mazhab Syafi'i dijelaskannya yang perlu diingat. Pertama yang perlu diingat ambo kas sembahyang, satu. Dan kedua ta'innya, jenis sembahyangnya. Ketika wak jadi makmum harus menyebut ambo makmum. Kalau tidak ada niat makmum kemudian gabung saja, orang berarti tidak terhitung makmum. Tapi awak harus mengingat, ambo niat berjamaah, ambo berniat jadi makmum. Makanya ayakuna aliman bima nawahu, nyo tahu dengan ayang kadi niatnya, apalagi si imam. Aku kan lebih berbahaya. Ustaz. Ustaz Paris. As-salis ashar, yang ke-13, alla yakuna murtakiban bid'atan yukfaru biha. Itu hal yang agak sensitif. Agak sensitif. Tidak, si sang imam hendaklah semestinya bukan pelaku bid'ah yang bisa dijatuhi vonis kafir. Perbuatan bid'ah yang bisa menjerumuskan dia itu ke dalam kekafiran. Fa fi syarhil muhadzab annahu la yajuzu liqtida'u biman yukfaru bi bid'atihi. Di dalam kitab Syarhul Muhazzab, Al-Majmu' fi Syarhul Muhazzab, ya. Karang Imam Nawawi juga. Tidak boleh berimam kepada orang yang dikafirkan
dikarenakan perbuatan bid'ahnya. Contoh kal mujassimah, yaitu orang yang ini al mujassimah ni istilah dalam ilmu akidah. Artinya ketika dia menganggap zat Allah itu memang berbentuk, berwujud. Berarti dia jisim. Jisim itu kan sudah bahasa awak nak jisim. Jisim itu kan artinya kayak kan berjisim, ada mengisi ruang, membantu. Ketika meyakini itu, adakah itu kelompok itu di dalam umat Islam? Ada. Kelompok-kelompok yang meyakini ya Allah itu berwujud dan berbentuk gitu. Nah, wa munkirun alam bi juz'iyat. Al-alam al-ilma bil juz'iyat, dan dia mengingkari Allah. Kal mujassimah wa munkiril ilmi bil juz'iyat, dan orang yang mengingkari ilmu Allah, kan? Allah mengetahui dengan juz'iyat. Ini kembali lagi istilah ilmu akidah ini. Jadi kalau konsepnya ada pemahaman dari orang filsafat, Allah tu cuma tahu yang umum-umum sih. Allah ciptakan, Allah hadirkan, tapi anan kak kerajaan itu tidak tahu Allah. Itu berarti seolah-olahnya mengatakan Allah tu tidak alim dengan hal ketek-ketek. Kalau orang punya keyakinan seperti itu, dianggap sebagai pelaku bid'ah. Misalkan yang akan terjadi di masa depan tu, besok kok anda tahu Allah itu. Awak yang menentukan. Itu bahaya itu kita. Padahal di dalam Al-Quran Allah tu alimun atau bi kulli syai'in alim, kan? Dan situ ayatnya itu am dan tidak ada kekhususan di situ. Berlaku am, semuanya diketahui oleh Allah. Tak ada satu apapun yang tidak diketahui. Dalam Islam juga, Ustaz. Iya. Nah, maka nyo mengaku muslim, mengaku berkeyakinan berakidah Islam, makanya dikategorikan perbuatan dan keyakinannya yang salah dan keliru itu sebagai sebuah bid'ah. Itu bid'ah tu. Ketika keyakinannya itu di luar dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka ketika menyatakan dirinya beda. Kalau orang Kristen yang katakan Allah itu berwujud, atau orang Buddha yang katakan Allah, itu tidak masalah, ada kan? Nah, itu jalih ini kafir nanti, kan? Jalih masalah. Yang jadi masalah itu kan kalau ini mengaku Muslim dan ini kan jadi imam awak, kan? Sementara ini memiliki keyakinan, perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori bid'ah, yang mana bisa bid'ah ni itu bisa sampai ke ranah keyakinan akidah. Kalau akidah itu kan hukumnya kan Muslim, kafir kan itu tidak boleh. Nah itu yang dibahayakan. Nah, insya Allah kalau di awak si yang tidak ada yang sampai mungkin ilmu sampai kun, insya Allah. Itu kan kalau baca dalam sejarah-sejarah literatur Islam ada tuh. Apalagi kalau membaca kajian-kajian akidah, filsafat dan sebagainya. Ya. Masih itu dia. Nah, wa ja'ala fi syarh al-muhazab man adahum mubtadi'ina la yukfaruna bi bid'atihim, wa amma ma atlaqahu fi rawdah min sihhat al-iqtida' bi ahli al-bid'ah fa mahmulun ala ghairi al-mujassimah wa munkiri al-ilmi bi al-juz'iyat kama asyara ilaihi fil muhimmat liyakuna muwafiqan lima fi syarh al-muhazab. Ini penjelasan lebih detail nanti. Dia menyebutkan kitab-kitab ini bisa kita rujuk. Nah, perkataan-perkataan ulama terkait ini dalam mazhab Syafi'i bisa dalam kitab Syarh Muhazab, kitab Ar-Rawdah dan lain-lain sebagainya. Nah, baik. Dah habis ya? Oh, 13 ya. Hadza ma tayassara tahriruhu fi syurutil imamah. Inilah kira-kira yang
sempat dan mudah dan bisa diuraikan dalam tema syarat-syarat seorang imam. Dan 13 poin. وأما ما يوجد في بعض المصنفات المفردة في هذا من زيادة على ذلك فهو في الحقيقة ليس شرطا في الإمامة لأنه إما أن تكون من شروط الاقتداء الآتي ذكرها أو من شروط المطلق الصلاة فلهذا لم أعتمد إلا على ما حررته. Nanti sang penulis mengatakan bisa jadi nanti ada pula kitab-kitab lain yang bercerita tentang syarat-syarat imam, mungkin ada yang lebih daripada 3 boleh kita. Nah, itu tidak masalah karena itu bisa termasuk kategori syarat-syarat imam lain atau hal-hal yang dianjurkan nanti yang bisa ada dalam poin setelahku yang dibahas itu. Wa'alam anna ma taqaddama min asy-syurut yandabitu biqa'idatin asyara ilaiha az-Zarkashi fil qawaid wa faqala kullu man sahhat salatuhu sihhatun mughniyatun 'anil qada' yasihhu al-iqtida'u bihi illa fi suwarin iqtida'ul qari' bil ummi 'ala al-jadid ar-rajulu bil imra'ah al-muqtadi yaqinan aw dhannan fa innahu la yasihhu al-iqtida'u bihi fa innahu tabi'un wa la yutba' falau bana imaman fa qawlani idza iqtada bisnaini la li'ajzihi an mutaba'atihima al-khamis as-sabiyyu fil jum'ah al-asah. Perlu jelaskan ya? Perlu jelaskan tak? Definisinya bahasa kullu man sahhat salatuhu. Ya, ini perkataan dari Imam. Ini ada kaedah dalam mazhab Syafi'i juga yang diutarakan oleh Imam Zarkashi dalam kitabnya Al-Qawaid. Beliau mengatakan kullu man sahhat salatuhu, setiap orang yang sah salatnya, di mana sahnya itu sah yang cukup atau tidak butuh, tidak menuntut untuk diqada, maka yasihul iktida'u bih, maka sah berimam kepadanya. Jadi setiap orang yang lah sah solat itu, sah solatnya untuk diri itu, maka inilah sah untuk dijadikan imam gitu. Nah, kecuali pada beberapa hal, contoh misalnya iktida'ul qari' bil ummi seperti petang. Ada orang yang pandai tajwid, yang lurih bacaan Fatihahnya, maka tak bolehnya mengikut orang yang baca Fatihahnya salah. Nah, yang kedua, laki-laki tak boleh berimam padusi, rajul bil mar'ah au al khunsa, atau kepada khunsa. Itu kesimpulan dari yang bertang. Al muqtadi yaqinan au zannan, maka berimam al muqtadi yaqinan au zannan fa innahu la yasihu al iktida'u bih. Al muqtada atau al muqtadi? Orang yang bermakmum secara yakin atau secara zon, ragu-ragu, maka tidak sah al-muqtada, berimam kepada orang yang ragu antara yakin yaqinan atau zannan. Sama kayak dia tadi mah. Kalau ragu inyo tu imam atau tidak kan? Yang mau berat. Oh, yang 2 orang tadi itu ya. 2 orang tadi yang Fa innahu tabi' fala yatba'. Kalau bana, kalau lah jalih, baru boleh. Ya, berarti tidak boleh berimam kepada orang yang belum diyakini dia itu sebagai imam, seperti yang kita bahas tadi itu. Nah, maka serunya apa? Dia itu bisa seorang makmum yang mengikuti, maka dia itu tidak diikuti. Maka yang harus diikuti sebenarnya imam itu. Ya, akan tetapi falau bana imaman, kalaulah jaleh siapa imamnya, ada pendapat siko idza iktada bisnaini itu dah li ajzihi an mutaba'atihima, kayak itu potong nak. Hah? Potong idza iktada bisnaini. Oh, falau bana imaman bi faqaula. Ikut kaulan yang tadi kayak. Ya, penjelasan dia. Arabi aku yang kampek loh kamu.
Kita lewatkan dulu ya. tinggalkan. As-sabiyyu fil jum'ah al-asah. Tidak boleh Angkat sobi menjadi imam. mengangkat seorang sabi, anak kecil menjadi imam. Batas sobi ke berapa? Kamu sih sobi itu Ustaz. Sabi itu berarti yang belum mutamayyiz nak. Ya Ustaz ya? Berapa batas sobi? Yang belum balik. Kalau mutamayyiz Mungkin aja mau tambah sobi balik. Iya kan masalahnya masalah. Ini kan ada emang Ikhtilaf. yang anak-anak itu Ustaz. Makanya dikhususkan di situ fil Jum'ah. Oh gitu. Nah, khusus di Jumat jangan sampai orang yang tidak balik. tidak balik ya. Tapi kalau imam-imam lain mungkin boleh gitu kan. Karena saya lihat yang ancak-ancak suara di Arab tu padahal dia disuruh imam. Padahal dia ketek bro. Ya. Di khusus Jumat menurut Imam Zarkashi tidak sah solat jadi. Sadisah. Sadisa al-mustahadah al-mutahayyirah idza qulna la tuqda atau la taqdi intaha kalamu. Istihadah orang istihadah gitu. Ya. Perempuan. Oh. Ragu gitu. Sedang Ketika jamaahnya perempuan pula dan berimam ke seorang perempuan yang akan menjadi imam dalam keadaan keragui istihadah itu yang petang tu ya. Oh, bukan darah haid, darah penyakit. Ya. Tapi mutahayyirah itu dalam keadaan ragu, apakah darah yang keluar itu pasti haid kan atau pasti Ya. taharahnya. Dia lupa karena sirkulasinya berubah. Saat sirkulasinya berubah, akhirnya ragunya posisi ini Pak. Itu tidak bisa diimam untuk bangun. Itu memang perempuan. Tapi kalau jalehnya istiadah, jalehnya kalau darah itu kok ada darah keluar bukan darah haid. Iya. Pokoknya punya. kau dikasih naat mutahayyirah. Jadi ketika solat tu keluar darah istihadah tu tetap solat ke Ustaz? Bukan. Istihadah. Istiadah wajib salat. Tidak maksudnya Ketika keluarnya sedang solat istihadah itu otomatis ini harus bersuci ya. Istihadah nanti sini. Kan ini pakai apa? Pakai Tidak, maksudnya perempuan dalam maksudnya kan ketika ini dalam keadaan istihadah ya. Iya. Apakah wajib salat nih ketika itu? Tidak. Itu maksudnya. Bukan. Tidak. Bukan. Keluar Bukan itu. istihadah. Iya, keluar istihadah itu sedang solat begitu. Oh gitu. Walaupun keluar tidak apa-apa. malam ini kan Ustaz. Bukan sesuatu yang keluar dari lubang itu. Iya. Tapi terhitung di ma'fu anhu kan gitu. Satu bisa buka kaji. Awak nak ngerti masalah itu. Kita adukan nanti khusus pembahasan darah haid misalkan. Ya Ustaz ya. InsyaAllah. Darah haid kata Ustaz Fadli Batang panjang pembahasannya. Awak Tapi jamaahnya mungkin perlu diganti. tidak boleh anda ikut. Ya. Kalau Gibran lah mana aku kan lo Gibran. Baik. ما أطلق الزركشي في السورة الخامسة محله إذا كان من الأربعين كما ستعرفه قريبا. أما على مستحارة فهو وجه انتصر لتصحيحه في المهمات، لكن الصحيح عند الجمهور كما قال وجوب القضاء وقطع والله اختلاف مذهب. نعم ما تقدم Anda tinggal kaji lah. Awak kan imam laki-laki selalu gini. Imam peristiwa. Ini untuk Imam Islamic Center kan? imam secara umum. تقدم من الاقتصار على هذا Kalau- الشروط محله في غير إمام الجمعة. أما إمام الجمعة فإن كان من 40 Nah, itulah kira-kira tujuh. Sebenarnya dari tiga balik itu mungkin setiap poin itu mungkin ada pembahasan fikih detail nih kan. Nah, tapi tidak mungkin pula kita bahas tuh. Di mungkin main sempat terbahas, alhamdulillah main dan. dia pun tiga alih boleh Ustaz. Dan pertamanya Oh disimpulkan. jadi ada kesimpulan terbab. Oke. Dari yang 13 syarat itu yang pertama Wajib Islam. Tak mungkin tak Islam ya. Islam. Nah, harus seorang yang muslim. Yang kedua Al-aql. berakal. Akalnya sedang sehat. Berakal sehat.
Yang ketiga, tamyiz atau Tamayyiz. mutamayyiz. Mumayyiz. Mutamayyiz. Mumayyiz. Tamayyiz. Tamyiz, mumayyiz. Sinu tamyiz itu. Pada dia mencapai usia yang bisa dikategorikan mumayyiz. Kemudian, mumayyiz itu kan kalau di sini dikatakan apa? Kategorinya orang yang bisa makan sendiri, minum sendiri, dan bisa bersuci sendiri. Itulah kenalnya. Kalau ada di bab fikih di kitab, katakan yang tamayyiz itu minimal langarati nyo au no tangan suhu tangan kita. Nah, bahasa awak tangan suhu untuk makan, kita untuk istinja. Jadi jangan dipakainya tangan tu lain tak dipakainya tangan kita untuk menjemur. Berarti insyaallah hanya lah kot. Ada istilah-istilah seperti itu di dalam bab fikih. Itu orang-orang yang minum tangan kita tu mumayyiz ni dia. Bukan seperti Nah, itu. tu. Anda kalau biasa Adab. gitu. Kau biasa. Itu adab ya kan? Adab. Tidak itu kamu itu nyeleneh. Ya. Itu memang lah banyak yang ditinggal orang. Baik, yang keempat, aku yang paling penting gini kau. Tahqiquz zukurah fi imam rijal. Ini memastikan status imam laki-laki ketika jamaahnya ada yang laki-laki. Tapi kalau jamaahnya padusi, Ini pasti. boleh laki-laki, boleh padusi kan itu. Itu kan kasus yang kepatang di Jambi yang mengaku laki-laki nikah dengan Ya. perempuan Yang terbaru. 10 bulan baru Sudah sadar baca berita kan? perempuan. Nah, Ada sempat lo mengimami di masjid. Kalau perempuan Koyo untung kajiannya betul agak tahqiq zukur imam. jadi yang dipermasalahkan kini ke depan, kaifiyahnya. Cara memastikan. Allah karim. Mungkin KUA besok punya lo divisi khusus kan untuk memastikan. bisa merajati diri. Ya. Yang kelima, an la yakuna muhdis, tidak boleh berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Artinya dalam keadaan suci. Yang keenam, tidak boleh yang menjadi imam itu orang yang tidak fasih membaca Al-Fatihah mengimami orang yang fasih membaca Al-Fatihah. Itu juga nah. Rukun qauli lah. Rukun qauli yang 5 petang minimal yang jaharnya harus betul. Kemudian yang ketujuh, mengetahui rukun-rukun solat dan syarat-syaratnya sehingga bisa menunaikan semuanya secara sempurna. Itu boleh. Yang Kalau di buku 7 boleh. Dia boleh. Nah, kalau dewak kan yang tambahnya jumlah sampai. rukunnya. Tambahnya sampai kalau di siku tu Madinah. Kalau di kitab Raudhah. As-Samin ni mana? Samin ke Sabi' As-Samin. Berarti pembahasan As-Sabi ku yang panjang ya. yang pokoknya apa petang tu. Tentang rukun dan syarat ni sebenarnya. Rukun syarat. As-Samin an la yakuna akhalla bi syartin min syurut. Tidak melanggar salah satu syarat-syarat yang kita sebutkan di dalam pembahasan ini, termasuk situ menutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian yang kesembilan, yang menjadi imam itu harus seseorang yang ketika kondisi ada mengikuti 2 orang yang sedang berjamaah. Harus diketahui sebelum bergabung, mengetahui siapa yang menjadi imamnya. Kemudian yang ke-10, harus ada kesepakatan antara imam dan makmum tentang arah kiblat. Jadi tidak boleh solat berjamaah tapi imam cek kiblatnya, makmum cek lagi kiblatnya. Begitu pula dengan status berwuduk dengan air yang tidak disepakati status kesuciannya. Itu harus disepakati dulu. Yang ke-11, harus ini sesuai dalam hal-hal yang furu' ijtihadiyah. Yang ke 12, bukan pelaku bid'ah, bukan ya? Yang di atasnya. Harus mengetahui dengan pasti apa yang dia niatkan ketika akan salat. Yang ke-11 baru tidak
bukan pelaku dari bid'ah yang bisa dikafirkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Nah, insyaallah ya. Masuk ke bab yang kedua. Kalau diceliak-celiak dari bab 1 lah, intinya adalah kalau tidak sah solat seorang, berapa puluh ke imami orang. Nah, itu intinya. Lebih kepada seorang imam itu harus memastikan keabsahan solatnya sendiri sebelum menjadi imam. Orang. Harus dipertanyakan kira-kira solat ambolah sah kukah atau alun. Dimulai dari bersuci dulu. Kan itu kan? Pokoknya tadi itu Lah batu cara mau bersuci tulisan ya. atau alun. Sampai ke masuk ke wudu kan? Lah batu cara wudu atau alun. Kemudian lah masuk ke rukun solat. Syarat. Dan syarat solat kan. Lepas terusnya rukun qauli kah itu, rukun fi'li kah itu, dan rukun qalbi niatnya juga. Maka itu yang harus dipastikan oleh. Maka sebenarnya yang 3 balik itu untuk seseorang muslim yang solat sendiri pun harus menguasai, memenuhi syarat itu. Kalau terpenuhi syarat-syarat itu, Baru 3 balik. sah untuk dirinya sendiri solat. Nah, insyaallah sah untuk dijadikan sebagai imam. Itu. Jadi bahasanya jadi lah mengerti fikih ibadah baru nanti go balik ko awak pakai kan gitu Ustaz. Kalau andaikan fikih ibadah, andaikan awak istinja belum betul, berarti istinja harus dikajian dulu. Jangan dengan kajian yang lain dulu. Itu tuh yang berbahaya sekarang. Istinja tidak sesuai dengan kaidah fikih, ataupun beruduk tidak sesuai dengan kaidah fikih, ataupun solat tidak mengetahui mana yang rukun-rukunnya. Itu tuh yang perlu panjang lebar awak jelaskan hari ke petang. Jadi bab ini tentang apa Ustaz? Hal-hal yang mustahab. Mustahab. Hal-hal yang mustahab fil imam dan mustahab lil imam. Beda fil imam dengan lil imam. Lil imam. Gitu Ustaz. InsyaAllah besok kita Besok siap Isa. ya. Siap Isya. Isa. Cuba lu susah dia le 3 orang tu nak makan lagi susah. Di panuh itu. Ayo. Kau lah saya kena. Kalau nak cuba InsyaAllah awak sampai di situ. Datang. InsyaAllah pertemuan selanjutnya Senin dan seterusnya kita coba untuk kita pindahkan Kini tanggal 9 balik. ya tanggal 20. Berarti siswa sebalik hari lain. Berarti untuk dari halaman 27 sampai halaman 51 Pak Usawan selesai. InsyaAllah Buya Gus Izal nanti yang menutup. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Tadi kami lah ke situ insyaAllah tidak ada halangan beliau. Tadi sempat satu rahim ke Surabaya tadi. Mudah-mudahan sampai walaupun belum bisa dipastikan, tapi mudah-mudahan tidak ada halangan sudah bisa Itu bersedia. yang intinya yang di dalam kitab Koko yang 3 balik tadi itu saya. Itu yang wajib itu. Iya wajib itu. Ya. Kalau kau kan tambahan dari hal-hal yang membedakannya dari makmum dan yang lainnya.